dengan kebaikannya. Kalau ia dahulu berbuat jahat, niscaya pecahlah titian itu. Lalu ia jatuh ke dalam neraka 70 kharif. Ialah kharif itu antara bentuk musim. Jadi satu musim kemarau berapa? 6 bulan. Musim hujan 6 bulan itu disebut kharif. Jadi kharif itu tergantung masanya. Masa ya, titian itu pecah pada masanya. Kalau musim panas ya 6 bulan atau 7 bulan. Masa dingin ya dingin. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada laki-laki pekerja itu, dari siapakah engkau mendengar hadis ini? Kemudian laki-laki itu menjawab, kami mendengar hadis ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar mengirim utusan kepada keduanya menanyakan tentang hal itu. Kemudian sahabat Abi Dzar dan Salman menjawab, kami pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengeluh, wahai nasibnya Umar, atau nasibku, siapa kiranya yang akan mengurus urusan manusia itu dengan segala persoalannya. Abu Dzar radhiyallahu menjawab, orang yang telah dipotong oleh Allah hidungnya dan dipertemukannya dengan pipinya sampai ke bumi. Kemudian dari hadis Al-Auza'i meneruskan ceritanya. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur mengambil sapu tangan dan meletakkannya pada mukanya, kemudian menangis, dan tangisan yang sangat keras, sehingga aku pun ikut menangis olehnya. Kemudian aku berkata, wahai Amirul Mukminin, nenekmu Sayyidina Abbas telah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi amir atau pemimpin di Mekah atau Taif atau di Yaman, kota Yaman. Kemudian Nabi SAW menjawab, hai Abbas, hai paman Nabi, satu nyawa yang kau hidupkan, lepaskan dari bayar, adalah lebih baik dari satu pemerintahan yang tidak engkau hinggakan. Artinya banyaknya yang diurus, melepaskan satu orang lebih baik yang diurus dari yang banyak itu. Jadi riwayat ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Sebagai nasihat dari Nabi SAW kepada pamannya dan kasih sayang kepadanya. Jadi pamannya pun dinasihati oleh Nabi SAW agar jangan menjadi amir. Artinya banyak kesalahan-kesalahan, yang lebih baik adalah pensiun. Karena pensiun nggak ngurusi salah bener. Ya.
ini tapi dari Jabir radhiyallahu anhu, karena khawatir kalau jadi pemimpin itu mendolimi, kalau nggak didolimi mendolimi. Karena dolim ini kan yang saya sudah ceritakan ada 3. Manusia ini tiap hari bermain dengan 3 ini ya. Kalau enggak dolim ya, kalau enggak mendolimi dirinya, mendolimi orang lain. Kemudian kalau enggak mendolimi orang lain, dia terjadi adalah orang yang didolimi. Jadi 3 ini, mendolimi dirinya sendiri, kemudian mendolimi orang lain, dan menjadi orang yang didolimi. 3 ini. Nah, kita ini termasuk faulaika atau golongannya semua atau tidak? Berarti kita termasuk 3 itu tiap hari. Kalau kita kumpul sama orang zalim, pasti kita didolimi. Ya kan? Kalau kita tidak didolimi, berarti mendolimi dirinya sendiri. Nah, jadi begitu. Ya, kalau kerjaannya nggak basah, apa? Kalau kering, timbul ngamuk, jengkel, kecewa. Itu mendolimi dirinya sendiri atau didolimi? Nah, kebenaran itu letaknya kepada sesuatu yang tidak ada caci mencaci. Nabi SAW saja saking sayangnya kepada Ibnu Abbas memberikan nasihat agar bukan tidak boleh, tetapi satu nyawa yang engkau hidupkan atau lepaskan dari bahaya, dari kematian itu lebih baik daripada memberi makan yang banyak itu. Wa andir asyirataka wa andir asyirataka al-aqrabin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang amat terdekat. Nah, suruh menyampaikan lagi keluarga yang terdekat. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Abbas, wahai Sofiyah, kedua saudara bapak Nabi, wahai Fatimah putri Muhammad, bahwasanya aku tiada mencukupkan sesuatu daripada kamu sekalian dari Allah, bahwa bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya manusia itu nafsi-nafsi. Kalau kita punya amalan, kita yang nanggung. Kalau orang lain punya amalan, mereka juga nanggung. Jadi kita hidup ini sudah beban, ya, sudah beban. Jangan kamu menambahkan beban dosa-dosa di orang lain. Kita ini sudah banyak beban dosa, kemudian kita bicarakan orang, menjelekkan orang, kan nambah beban, menambahkan dosa, sedangkan dosa kita tambah. Nah, sesungguhnya beban kamu sudah berat, maka jangan kau tambahkan beban-beban kamu yang kau timpakan kepada orang lain. Nah, di sini belum adil, karena beban kita sudah banyak, ya, kecuali bertasbih, berzikir, berselawat, menyadari minta ampun kepada Allah SWT.
Maka amalanku, kata Nabi, amalanku, amalanmu, amalanmu. Kalau amalanmu berkurang, karena dikurangi. Kalau amalan kita tambah, ditambah. Ya. Jadi menambahkan amalan itu bagi orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, tidak nambah amalannya. Kemudian riwayat dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, tiada yang menegakkan urusan manusia selain oleh orang yang kokoh akalnya, yang kuat ikatan pikirannya. Ia tiada melihat pada manusia itu yang menjadi auratnya. Auratnya kan artinya menjaga privasinya. Aurat itu menjaga privasi. Ia tiada takut daripada manusia itu atas kebebasan, dan ia tiada mempedulikan cacian orang yang mencacikan pada saat menegakkan agama Allah. Gitu. Jadi kalau dicaci sama orang, kamu ngaji dapat apa, kamu dapat apa, nggak tambah kaya, nggak tambah suci, kamu tetap berjalan dengan menegakkan agama, menguatkan. Itu orang yang berakal, yaitu menggunakan akalnya untuk persiapan hari akhiratnya. Maka Sayyidina Umar berkata, pemimpin atau amir itu ada 4 macam. Ya. Amir itu pemimpin yang kuat, dapat mencegah dirinya dan bawahannya atau pegawai-pegawainya. Maka pemimpin amir ini disebut seperti mujahid, orang yang berjihad fisabilillah. Memiliki tangan kekuasaan, Allah terhampar atasnya dengan rahmat. Maka kalau mau menjadi pemimpin, berpegang pada bagaimana Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu. Amir yang lemah, pemimpin yang lemah dapat mencegah dirinya dan membiarkan pegawai-pegawainya berbuat karena kelemahannya. Maka amir itu disebut berada di tepi jurang kebinasaan. Jadi pemimpin sudah tidak ada wibawa, ya, berarti mendekati ke binasaan, kecuali menunggu curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak memiliki kekuasaan, kemampuan, lemah. Amir yang dapat mencegah pegawai-pegawainya dan membiarkan dirinya berbuat, maka amir itu adalah bahaya yang menghancurkan, yang dikatakan oleh Nabi SAW, syarrul atil hatamatu fahuwan haliku wahdahu. Jadi artinya amir yang dapat mencegah pegawai-pegawainya dan membiarkan dirinya berbuat dolim, artinya dia terus korupsi, manipulasi, tapi melarang pegawai-pegawainya untuk korupsi. Ini bahaya yang menghancurkan.
maka dikatakan syarru ru'atil khatamatu fawal haliku wahdahu. Kata Nabi, penggembala yang terjahat ialah bahaya yang menghancurkan, dan itu binasa seorang diri. Riwayat diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka satu peristiwa di mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku datang kepadamu ketika Allah menyuruh alat-alat penghembus api neraka, maka alat-alat itu diletakkan atas api neraka yang menyala sampai hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, terangkanlah kepadaku sifat api neraka itu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh api neraka itu, kemudian api itu nyala selama 1000 tahun.